teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nofrindi Ronali Hasugian dari kelas 2B Akuntansi Bisnis Digital. Nah, teman-teman pasti sering kan bercerita mengenai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu kegiatan yang sudah selesai atau mungkin rencana kita yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, ternyata di dalam bahasa Inggris semuanya itu memiliki grammar masing-masing loh. Kira-kira bagaimana ya cara menggunakan grammar dengan baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada video kali ini saya akan menjelaskan 6 materi grammar yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay guys, I will explain the first topic, which is simple past tense. Simple past tense pasti sudah tidak asing ya bagi kita semuanya, di mana simple past tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menceritakan atau menyatakan suatu kegiatan ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau dan benar-benar telah selesai. Nah, biasanya keterangan waktu yang digunakan untuk simple past tense adalah yesterday, last week, last month, last year, ago, dan masih banyak keterangan waktu yang lainnya yang menyatakan bahwasanya kegiatan tersebut benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, teman-teman, sebelum kita sampai ke contoh, kita harus tahu dulu bahwasanya simple past tense dibagi menjadi dua bagian atau dua bentuk, yaitu bentuk verbal dan bentuk nominal. Nah, apa sih perbedaannya? Yang pertama adalah bentuk verbal. Bentuk verbal digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang telah selesai di masa lampau. Contohnya, saya pergi ke kampus kemarin. Nah, dalam positive sentence, kita mengatakan, I went to campus yesterday. Nah, when ini adalah bentuk kedua daripada go. Dan di negative sentence, kita menambahkan did not. Dan when kita ganti menjadi verb one ataupun kembali ke verb one yaitu go. Sehingga di negative sentence yaitu I did not go to campus yesterday. Dan di interrogative sentence kita tinggal memindahkan did di depan subjek. Sehingga did you go to campus yesterday? Yang kedua adalah bentuk nominal. Bentuk nominal digunakan untuk menyatakan suatu kondisi, perasaan, keadaan, ataupun sifat yang terjadi di masa lampau. Contohnya adalah, saya lelah setelah kelas akuntansi kemarin. Dalam bahasa Inggris, in positive sentence, we can say, I was tired after the accounting class yesterday. Kita menggunakan was karena tired merupakan kata sifat. Dan in negative sentence, kita hanya menambahkan not setelah was. Jadi, I was not tried after the accounting class yesterday. Dan di interrogative sentence, kita memindahkan was or were di depan subjek. Sehingga menjadi, were you tried after the accounting class yesterday? Okay guys, the second topic I will explain is simple present tense. Simple present tense adalah bentuk waktu yang tujuannya adalah untuk menyatakan suatu aktivitas ataupun kegiatan yang telah selesai kita lakukan di masa lampau, namun hasil ataupun dampaknya masih memengaruhi kondisi kita pada saat ini. Time signals yang biasanya digunakan untuk simple present tense adalah already, just, ever, yet, never, since, and for. For the example is, saya sudah menyelesaikan tugas akuntansi saya. In positive sentence, we can say, I have already finished my accounting assignments. And in negative sentence, we add not after have. So the sentence become, I have not already finished my accounting assignments yet. And in interrogative sentence, we can say, have you finished your accounting segments yet? Okay guys, the third topic I will explain is future tense using will. Future tense using will digunakan untuk menyatakan suatu kejadian ataupun keadaan ataupun aktivitas yang akan terjadi di masa depan. Tujuannya ada 4, yaitu yang pertama untuk membuat keputusan spontan. For example, the lecturer asks a question, so I will answer it. Di mana keputusan yang saya ambil adalah untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Yang kedua adalah untuk menyatakan suatu prediksi berdasarkan pemikiran pribadi. For example,
I think digital accounting will become popular in the future, di mana saya berpikir bahwasanya akuntansi digital itu akan populer di masa depan. Yang ketiga adalah untuk menyatakan suatu fakta yang akan terjadi di masa depan. For example, we will study business communication on Tuesday, di mana kami akan belajar komunikasi bisnis di hari Selasa. Dan yang terakhir adalah membuat sebuah janji. Nah, for example, I will submit my accounting statement tomorrow, di mana saya berjanji saya akan mengumpulkan tugas saya besok. Okay guys, the fourth topic I will explain is future tense using be going to. Sama dengan will, be going to juga digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Namun bedanya, be going to ini digunakan ketika yang pertama, sesuatu itu telah direncanakan sebelumnya. For example, in positive sentence, I'm going to check the financials data tonight. In negative sentence, I'm not going to check the financials data tonight. In interrogative sentence, are you going to check the financials data tonight? Yang kedua adalah untuk menyatakan prediksi sesuai dengan fakta yang terjadi saat ini. For example, in positive sentence, the report is complete, so I'm going to submit it tomorrow. In negative sentence, the report is not complete, so I'm not going to submit it tomorrow. And in interrogative sentence, the report is complete. Are you going to submit it tomorrow? Untuk time signals yang digunakan sama dengan will dan be going to, yaitu tomorrow, tonight, next year, next month, next week, later, soon, and in the future. Okay guys, the fifth topic I will explain is modal can and could. Kira-kira apa ya perbedaannya? Jadi, modal can itu digunakan untuk menyatakan kemampuan kita saat ini dan juga untuk meminta izin dengan bahasa yang santai ataupun tidak formal. Biasanya kita menggunakan modal can untuk berbicara dengan teman-teman kita. Time signals yang biasanya digunakan untuk modal can adalah now, today, at the moment, this year, dan juga keterangan waktu yang menunjukkan bahwasanya itu terjadi di saat ini. For example, in positive sentence, I can use the sum formula today. In negative sentence, I cannot use the sum formula today. In interrogative sentence, can you use the sum formula today? Yang kedua adalah modal could. Modal could digunakan untuk menyatakan kemampuan kita di masa lampau, untuk menyatakan kemungkinan yang sebenarnya belum pasti, dan juga untuk meminta izin dengan bahasa yang formal ataupun sopan. Biasanya kita menggunakan could untuk berbicara dengan atasan, ataupun guru, dosen, dan juga orang yang lebih tua daripada kita. Time signals yang biasanya digunakan untuk modal could adalah yesterday, last year, last semester, last month, last week, dan keterangan waktu lainnya yang menunjukkan bahwasannya itu terjadi di masa lampau. For example, in positive sentence, I could use the Excel in the last semester. In negative sentence, I could not use the Excel in the last semester. And in interrogative sentence, could you use the Excel in the last semester? Okay guys, the last topic I will explain is modal must and mustn't. Modal must digunakan untuk menyatakan suatu kewajiban ataupun hal yang harus kita lakukan, sedangkan mustn't digunakan untuk menyatakan sebuah larangan atau hal yang tidak boleh untuk kita lakukan. Nah, untuk time signals, biasanya modal ini tidak memiliki time signals tertentu seperti tenses, namun ketika kita ingin menggunakan keterangan waktu, kita bisa menggunakan today, now, this year, this month, this week, and tonight. Dan untuk contohnya, in positive sentence, I must submit the financial report before the deadline. In negative sentence or mustn't, I mustn't copy another student financial report. And in interrogative sentence, must you submit
the financial report today. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan dari 6 grammar yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semuanya.